Okay, so if you're employed to take care of the elderly, for example, and the elderly has passed away, then you're no longer needed for the job you're hired for. That's called redundancy. Redundancy itu artinya pekerjaan itu sudah nggak ada lagi. Contoh, saya jaga orang tua saya jaga itu meninggal atau pindah ke panti jompo atau apa, jadi saya nggak dibutuhkan. Jadi pos itu sudah hilang. Nah, itu redundancy. So in this case, your employer can reasonably dismiss you or vary the contract. Like if your family has children, then and the elderly has passed away, you can be assigned to take care of the children instead. Like if they are hired for the Oke, sebenarnya jangan kalau misalnya orang dijaga meninggal dunia, majikan bisa memutuskan kontrak dengan alasan misal. Tapi bisa saja kalau seandainya majikan itu punya anak, tapi dia kemudian mengalihkan pekerjaan kalian kepada untuk menjaga anak dan anaknya mereka, itu juga bisa dilakukan. And they can I think after the grandmother pass away, and then they can assign the worker to take care of the children. Yeah, if there is one, by varying the contract. Variation lain. Itu berarti kan sebenarnya, sorry, it must be wrong now. So basically redundancy, you're talking about the post is small. So and then you say that if the employee pass away, the grandmother pass away, and then the worker assigned to another post, another job, and then what is that? This means that the employer can reasonably vary the contract. Like they can vary the contract to assign the worker to take care of. They need to understand the solution. Ya, jadi saya ganti pertanyaan karena sebenarnya kalau secara hukumnya ya, kan ceritanya kan dia itu disuruh, karena kan taunya because it would be an issue. Because when there was interview, there was told the job, and then they know that they need to take care of grandmother. That's why they take the job. So if after the grandmother passed away, and then if employer then ask them to taking care of children, there must be something happening here. They might, because what they know is that taking care of the infant's mother. So then if they refuse, and then can they do that? Aku bertanya. You can negotiate with the employer to see, if I'm assigned to do that job, whether my salary can be raised, for example. Jadi maka itu sebenarnya ini ya, kalian harus tahu kalau kita belajar tentang hukum, kalau kita aplikasikan itu ada, jadi jangan stigmatis, ada beberapa perubahan, ada beberapa cara untuk approach-nya, mendekatinya. Contoh, misalnya kalian tahu kan, kita kan saya tahu ya teman-teman, kadang-kadang kalau kami pekerjaan kan jaga nenek, karena kalian suka jaga nenek kan. Jadi ketika nenek meninggal, disuruh jaga anaknya, saya nggak suka jaga anak kok, kan? Nah, berarti majikan boleh nggak diartikan seperti itu? Boleh aja, tapi boleh nggak kita memberikan saran? Atau boleh nggak kita menolak? Ya boleh aja, gitu loh. Nah, misalnya kalau jadi bukan berarti, karena itu kan berarti merubah dari isi kan biasanya kan di halaman ketiga itu kan ditulis, halaman keempat kan dituliskan pekerjaannya apa saja. Kalau di situ nggak ada jaga anak kan kalian kan masih bilang saya kasih jaga anak. Jadi harus ada, bukan berarti majikan bisa lalu udahlah mereka nggak bisa apa-apa lagi, enggak. Kalian bisa untuk negosiasi dengan dia. Karena saya diambil jaga nenek, saya kan suka jaga nenek, kalau jaga anak saya mungkin nggak mampu, saya nggak terbiasa. Ya, jadi saya nggak bisa. Jadi gimana cara negonya itu bisa? Bukan berarti jadi bukan 100% langsung harus itu. Okay, I told them that actually that if there's this, because when you were interviewed, actually you know that your job is taking care of mother. Because some of them understand that I like to take care of mother, so I just take the job. After the grandmother passed away, I maybe have no capability to taking care of children. So that's why in that time it doesn't mean that you should accept what is the marriage. Yeah, you can negotiate. Tapi belakangan itu biasanya yang terjadi itu kasus mengenai pemeliharaan hewan. Majikan itu selalu interview kita jaga, tapi di rumah ternyata ada hewan, misalnya kayak hewan, ada anjing, ada kucing, tapi kita bukan spesialis untuk jaga sih. Berapa anjing dan sebagainya itu gimana? Okay, biasanya kan di what happened on the side is like this. When we are interviewed, that say that we need to take care of the children, but when we come to work at the care house, then the employer actually has pets like a turtle, a cat, a dog. Actually, that we are not familiar or that we are not capable. We don't have experience in taking care of this kind of pet.
then what can we do? I think you should also ask the employer, because in the contract it should be stated like you should take care of the pets, right? So you have to take a look at the contract first before you sign it. Jadi gini, kalau kalian tanda tangan kontrak kerja di halaman 4 kan tentang job yang kalian itu lihat di situ ada tulis, nah kalau itu ternyata ada jaga pets, ya kalian itu kalian bagikan memang itu tanggung jawabnya kalian. Kalau nggak ada ya kalian boleh nolak loh, karena kan maksudnya gini, ya saya kan nggak pandai jaga anjing misalnya, saya nggak pandai jaga kucing. Karena kan orang sini kadang-kadang memperlakukan hewan-hewan itu seperti anak lebih dari bapak mamanya kan. Jadi itu kan perlakuan khusus, kalau kita nggak bisa kan bahaya gitu loh. Jadi kita harus ngomong sama mereka, karena sebagai itu kemarin saya sempat bilang kan, gini loh, kadang-kadang kan kalian tuh waktu APT menawarkan pekerjaan buat kalian kan sebenarnya kan mereka kadang nggak mau kontrak. Misalnya jaga nanti, jaga kakek. Misalnya dia bilang, oh dia sehat, ternyata dia punya penyakit demensia atau apa kan. Nah, jadi tapi padahal kalau untuk melakukan ini kan butuh kemampuan ahli khusus. Nah, lebih bagus kalau misalnya begitu datang, tapi dia tahu kalian nggak bisa, kalian dikasih pelajaran, dikasih training, masih penting. Tapi ini kan tidak, taunya marah, taunya dimarah, kan? Maka itu seperti tadi dibilang, kalau seandainya saya adalah orang yang takut anjing, saya disuruh pelihara anjing, saya nggak bisa gimana? Berarti kan majikan sebenarnya maka itu di situ. Nah, ini jadi melebar nih. Kalau di ini ya standar untuk SOP-nya agensi itu ada satu persyaratan bahwa agen itu harus memberikan keterangan yang benar ketika memberikan informasi. Kalau enggak dia bisa dituntut loh, bahwa dia tidak memberikan informasi yang benar ketika menjelaskan. It's very long way loh. Jadi itu pertama. Kedua, jadi agen itu bisa dituntut kalau seandainya agen tidak memberikan informasi yang benar. Ya itu bisa dilaporkan. Yang kedua, kalau misalnya ternyata saya tiba jaga anjing, saya nggak bisa, saya takut, ya. Jadi saya gimana? Tapi saya sudah terlanjur datang. Nah, jadi ya kamu boleh ngomongin loh bahwa dulu nggak ada. Kalau seandainya memang kamu merasa saya cuma skill, ya skill saya nggak bisa, mungkin minta diajarin. Tapi kalau memang dari dalam dirinya itu memang nggak bisa, trauma atau apa, mau dipaksa apapun nggak bisa, ya jadi mau nggak mau kita harus menggunakan ini jadinya. Tapi harus jelas mengatakan bahwa karena itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, karena pada saat waktu interview itu tidak ada disebutkan. Nah, permasalahannya lagi untuk BSI, ketika kita notice sekarang ini kita tidak bisa untuk dapat memperoleh majikan dapat mudah dan isi, terus kemudian harus menunggu BSI. Itu kan itu juga kemarin. Makanya kenapa harus jelas. Kalau seandainya memang waktu interview nggak disebutkan, kita masih ngomong siapa yang waktu itu ngomong sama saya, dia tawarkan saya pekerjaannya cuma bilang ini. Nah, lalu waktu si agen itu nawarkan saya pekerjaan dia cuma gini. Di kontrak saya juga nggak tertulis. Berarti kan bukan kesalahan saya. Berarti mereka telah memasukkan tidak memberikan informasi dengan benar loh. Dan kontrak kerja juga tidak tertulis. Itu bukan skopnya saya. Jadi saya nggak bersalah untuk itu. Soalnya kita mesti balikin lagi. Makanya itu kita bilang, kalau seandainya seorang majikan itu sayang kepada orang tuanya, saya kepada anaknya, misalnya office, yang tiba-tiba suruh bahwa kalian datang untuk jaga, padahal itu kan kalian khusus. Kalau dia benar-benar saya orang tuanya, ya, kalau saya orang tua kita kan kita maunya orang tua kita jaga dengan baik, enggak, bukan ambil sembarangan comot gitu kan. Nah, lalu kemudian dia didiam. Maka itu seharusnya mereka itu berpikir panjang, membesarkan kalian untuk bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi kalian bisa kerja dengan benar, kalian juga gak susah, orang tuanya atau anaknya juga kerja dengan baik. Harusnya begitu, harusnya. Tapi sangat tidak beruntungnya kan selama ini tidak pernah terjadi seperti ini. Tapi untuk yang seperti ini, berarti ini kan kamu boleh bilang waktu saya, kita banyak kok kemarin kita juga ada satu kasus seperti ini. Dia catatan jaga kakek, katanya kakeknya itu masih pakai pampers. Ternyata sampai di sini dia nggak bisa karena kakeknya itu nggak pakai pampers. Kan dia masih menikah, kan jadi rasanya gimana kan? Akhirnya dia keluar, dia langsung keluar dari rumah majikan. Karena memang majikan waktu itu juga kakek juga orangnya marah. Jadi kita untuk menegur, jadi kita ngomong karena dia kenapa keluar? Karena waktu kamu
Jadi kalau bilang pakai pampers, ternyata tidak. Kan dia merasa nggak enak hati kan, karena dia ini kan masih muda, harus lakukan pekerjaan ini. Jadi kita ngomong, dia mengakui bahwa memang sebenarnya dia nggak mengakui sih, dia alasannya ya karena waktu itu kan belum, baru sekarang dokter tidak ini, tapi berarti kan kamu telah tidak memberikan informasi yang benar. Nah, semuanya yang paling penting memberikan informasi dan harus ada Oke, very long, very sorry. Oke, jadi jelas loh, bisa begini. Not such kind of understanding, you know, especially the Muslim people is a threat, right? You know, the religion. Okay, and then some of them is very trauma with the dog. I mean that, you know, if all this skill, they cannot taking care of the dog, okay, you can learn. But if trauma, there's nothing you can do, right? Yeah. So that's why I said that, yeah, you can resolve it. But the problem, but this is the dilemma with the migrant workers. Because first, they are not allowed to change agency if they have not worked for